Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat yang mana lokasinya sangat menarik dan jarang diketahui oleh masyarakat. Blusukan kali ini berbeda dari video-video sebelumnya, yang mana blusukan kali ini kami akan mendatangi sebuah tempat transaksi jual beli yang umumnya masyarakat kita menyebutnya dengan pasar. Uniknya pasar ini bukannya 5 hari sekali atau dalam kalender Jawa di setiap hari Wage. Makanya pasar di tempat yang akan kita tuju itu disebut pasar Wage. Dan lebih uniknya, pasar yang akan kita tuju ini berada menggantung di atas sungai. Mungkin berbeda dengan pasar-pasar yang kalian ketahui yang berada di darat. Namun pasar yang akan kita datangi ini menggantung di atas sungai. Bahkan ada pula yang terapung di atas sungai. Pasar tersebut juga ukurannya tak begitu luas, hanya beberapa meter saja. Namun yang bikin menarik perhatian para pembeli ialah bakulnya ini kebanyakan dan didominasi oleh janda-janda. Umumnya mereka menjual kebutuhan pokok mulai dari sayur mayur, lauk pauk, serta kebutuhan seperti beras dan lain-lain. Namun di hari-hari tertentu kadang mereka juga menjual kebutuhan sekunder, semisal baju-baju ataupun peralatan-peralatan yang lainnya. Meskipun pasar yang kita datangi ini di atas sungai, namun pasar ini juga tak jauh dengan pasar induk, bahkan jaraknya cukup dekat. Namun kebanyakan customer atau pembeli juga membeli di pasar yang ada di atas air atau di atas sungai. Untuk menuju ke pasar tersebut, kita mengikuti aliran sungai kecil yang mana nanti bermuara di sungai besar, dan tepat di sungai besar itulah ada atau terdapat pasar di atas air. Setelah pertigaan tadi kita belok kiri dan tepat di hadapan kita ini merupakan jalan akses menuju pasar di atas sungai atau di atas kali yang medannya gerajul-gerajul seperti goyangan janda. Di saat kita melewati jalan ini, seakan-akan kita ditarik mundur ke masa zaman Majapahit, yang mana zaman tersebut belum mengenal jalan aspal maupun jalan rapat cor, sehingga jalan di sini banyak sekali yang berlobang-lobang seperti lubang bau. Untuk memastikan lokasi keberadaan dari pasar di atas air yang akan kita kunjungi ini, mari kita tanya-tanya dulu.
Mbah badhe tanglet. Nggih. Mriki desa napa, Mbah? Oh. Niki desa Numpak. Niku Sucen. Mriko. Tebe tasian. Tebe. Nggih. Kira desa niki. Kira desa niki kok. Kenceng ngono pertarungan. Nek niku napa pasar ndi? Sing alit niku pasar ndi, Bang? Gedangan. Gedangan mriku. Mriki Tebe. Mriko mboten perapatan niku nggih, kadosan niku kenceng mawon jen dugi gedangan. Nggih. Istirahat apa, Mbah? Nggih, istirahat. Sedian apa, Mbah? Ajenge ngunduh asem. Oh, ngunduh asem. Nggih. Ten pundi? Ten gedangan. Tumbas tiang nebas tiang ngoten. Mboten. Ta ten ngene wit nggih. Ambak ngoten niku. Lah sampean pundi? Tebe. Nggih, pengen ningali ten Facebook niku lho kok nganu napa jenenge? Wonten pasar gedangan, wonten mriku. Wonten pasare cilik. Nggih. Terus jarake mboten tebe kali pasar. Mboten tebe. Nah nggih. Beto mriku gedangan mriku nggih. Nah nggih. Kok mboten masyarakate kok mboten mlayu ten pasar gede. Kok tasik ten pundi? Pasar gedangan niku lho. Celuk-celuk gedangan pancen. Asam mateng apa asam mentah? Langsung disade mentahan ngoten nggih. Nggih. Mboten damel asam mateng, Mbah? Mboten. Dereng wayahe yo tasik. Mungkin wulan 8 nggih mateng. Mateng terus damel asam mateng ngoten nggih. Nggih. Ngoten niku diapakno, Mbah? Dipres langsung napa dikai gula? Mboten. Di kantor sing ningali mawon sing damel mawon. Daun jambe nggih saged didamel napa mawon saged. Asam mateng niku. Nek asam mentah, damel sayur asem. Nggih. Per kilone pinten, Mbah? 7.000. Siyen niku kula nggih senengane golek asem, Mbah. Nggih. Zaman kula biyen lho, nom-noman kula mboten gak ada rokok. Nggih. Ten ngene punden menek wit asem. Lha iku ngantos kesasar dugi mriki sampean. Apa? Sampean Lah nggih madosi pasar kandangan niku lho. gedangan. Nggih gedangan. Gedangan nggih mriki. Mriku. Nggih. Pun monggo. Nggih, monggo. Nah, sambil menunggu perahu yang mengantarkan kami menuju ke pasar yang di atas sungai atau mepet sungai, kita melihat pemandangan sekitar kita ini yang mana banyak sekali tanaman padi yang hijau royo-royo tumbuh subur karena suplai air di sini cukuplah melimpah. Untuk menuju ke pasar di atas sungai, kita nanti naik perahu kecil atau yang umum disebut dengan perahu ketinting. Dan saat menunggu perahu tersebut, tampak di hadapan kita itu ada bapake yang sedang menyemproti tanaman padi ini agar tidak diserang hama. Sebenarnya kawasan ini dulu selama jutaan tahun yang lalu merupakan sungai yang cukup besar, namun karena sedimentasi alam akhirnya sungai tersebut berubah menjadi kecil dan berubah menjadi sawah saat ini. Lanjut, kita sudah saat ini naik perahu untuk menuju ke pasar yang berada di atas air atau di atas sungai yang jarang diketahui orang-orang.
Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan menggunakan perahu kecil atau perahu ketinting, akhirnya kita sudah sampai di lokasi pasar mepet kali atau pasar di atas sungai, yang mana di sini sudah tampak sekali banyak para pedagang-pedagang yang pulaan atau membeli barang untuk dijual kembali di pasar ini. Di pinggir jalan ini sudah tampak bapake-bapake penjual jajanan makanan anak-anak, yang mana mereka menjual berbagai olahan-olahan makanan yang cocok digemari oleh kalangan anak-anak. Biasanya mereka-mereka ini berjualan di sekolahan-sekolahan, karena di bulan ini banyak sekali anak-anak libur. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, akhirnya mereka pindah di area pasar yang mepet kali ini. Selanjutnya kita melihat-lihat para ibu-ibu atau mama-mama menjual dagangan mereka, yang seperti tampak di hadapan kita ini umum dan lazim dijual di pasar-pasar yang lainnya. Namun yang membedakan, pasar ini mepet kali, sedangkan pasar umumnya biasanya di daratan ya. Pasar ini bisa juga dibilang pasar terpencil karena lokasinya cukup jauh dari pusat keramaian kota, dan memang betul-betul pelosok di wilayah pedesaan yang dikelilingi oleh banyak sungai. Kalau kita amati bakul atau penjual sayur ini terlihat manis sekali, apalagi saat tersenyum kepada pembelinya yang begitu tampak manis, apalagi memiliki pipi lesung. Pasar ini sebenarnya sudah sangat lama dan dibangun di era kolonial Belanda. Coba kalian lihat kuda-kuda atau bangunan pasar ini yang lama sekali, dan arsitektur memang menyimbolkan pasar-pasar peninggalan Belanda. Menurut informasi yang kami peroleh dulu, pasar ini hanya ada kurang lebih 5 atau hingga 6 lapak-lapak penjual sayur. Namun seiring berkembangnya zaman, akhirnya banyak pula pedagang-pedagang yang ikut membuat lapak di tempat ini, dan akhirnya di sebelah bekas pasar lama dibangun pasar baru. Tepat di belakang pasar ini ada sungai kecil, yang mana tadi kita saat datang ke sini menggunakan perahu ketinting atau perahu kecil, dan memang betul-betul pasar ini pasar mepet kali. Mengenai aktivitas jual beli di pasar ini, biasanya sekitar jam 3 atau setengah 4 dini hari hingga jam 9 pagi. Jadi kita datang ke sini memang banyak yang tutup para pedagangnya.
Namun bila kalian para penonton video ini yang pengen melihat keramaian suasana di kampung ini, datanglah pada hari Minggu atau pada hari Wage ya, karena di hari tersebut pasar ini sangatlah ramai. Banyak sekali para pedagang di luar daerah juga ikut menjajakan dagangannya di pasar ini. Kalian juga tak perlu khawatir saat berbelanja di pasar ini perut kalian keroncongan, karena di pasar ini juga ada warung-warung penjual makanan berat seperti nasi pecel, rawon, bakso, dan lain-lainnya. Tampak ada perbedaan yang sangat mencolok di antara pasar baru maupun pasar lama. Dan untuk itu, mengenai pasar ini kita coba bertanya-tanya sama pedagang tadi yang manis, ayu, kinclong, moblong-moblong. Balenin lagi. Sudah jualan berapa lama, Mbak? Udah 8 tahun. 8 tahun nggih. Penerus orang tua? Ya, penerus orang tua. Ini biasanya kulak di mana ini, Mbak? Pasar Somombito. Somombito. Loh, padahal dekat loh ya, Mbak ya? Ya, dekat sama Payang. Tapi untuk konsumen atau masyarakat opsinya banyak yang di sini ya? Ya, banyak. Biasanya ramenya di Ramainya hari Sabtu Minggu. hari Sabtu Minggu, bukan hari Wage. Tapi di sini hampir komplit ya, Mbak ya? Hampir. Sayur ada, terus lauk juga ada, makanan-makanan ringan, bahkan sarapan juga ada. Banyak. Si Biasanya yang jualan di sini orang mana saja? orang mana deh? Orang Gedangan, Orang orang Gedangan. Papan, orang Turo, Papan, Gedangan. Ini bapaknya ini. Ya, ini bapak saya. Jual ayam, Mas. Oh, jualan ayam. Ini berkele. Monggo. Ya. Ini bersama dengan Mbak siapa ini? Mbak Tin. Mbak Tin. Renang juga boleh. Iya. Boleh. Semoga sukses ya, Mbak ya. Amin.